Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika fi sairil akhlaqi nahwal judi wal bukhli wal jubni. Jadi setiap orang Islam, baik muslim laki-laki dan muslim perempuan, fi sairil akhlaq, diwajibkan mempelajari ilmu-ilmu akhlak. Nahwal jud, seperti mempelajari ilmu akhlak jud, murah hati, kikir, penakut, pemberani, watakabur. Wajib mempelajari ilmu menghilangkan sombong, watawadu'i, ilmu rendah diri, wal ifati, menjaga diri dari keburukan, ifah, wal israfi, berlebihan, boros. Wajib bagi setiap muslim mempelajari ilmu akhlak. Wa taktir, wajib bagi setiap muslim mempelajari ilmu taktir. Wa goiriha, yang dimaksud taktir terlalu berhemat, benar-benar terlalu berhemat, maka tidak diperboleh. Jadi bagi setiap orang Islam wajib mempelajari ilmu akhlak, seperti watak murah hati, menghilangkan sifat kikir, menghilangkan penakut, pemberani, sombong, rendah diri, menjaga diri dari keburukan, berlebihan, dan yang lain-lain. Fa innal kibro wal bukhla wal jubna wal israfa haram. Karena sifat sombong, karena wal bukhla sifat kikir, wal jubna sifat penakut, wal israf dan sifat berlebihan di dalam menggunakan harta, haramun, hukumnya haram. Jadi ketika seseorang mempunyai sifat sombong, sifat kikir, sifat penakut, israf, berlebihan di dalam menggunakan harta, maka hukumnya haram. Wala yumkinu ataharuz anha illa bi ilmiha wa ilmi ma yudadu fayuftaradu ala kulli insanin ilmuha. Dan tidak mungkin bisa terhindar dari sifat-sifat tersebut. Tidak mungkin terhindar dari sifat-sifat sombong, sifat kikir, sifat penakut, sifat berlebihan dalam menggunakan harta, illa bi ilmiha, kecuali mempelajari cara menghilangkan sombong, kecuali mengetahui kriteria-kriteria sifat-sifat tersebut, serta wa ilmi ma yudadu, mengetahui perkara-perkara yang mampu yudadu, menentangnya. Seperti sombong dilawan rendah diri, buhli dilawan dengan sifat jud. Ala kulli insanin ilmuha, yang mampu menentangnya. Oleh karena itu ala kulli insanin ilmuha, oleh karena itu orang Islam wajib ilmuha, mengetahui ilmu tersebut. Jadi wajib mempelajari ilmu-ilmu yang menentang, ilmu-ilmu yang bertentangan dengan sifat sombong, ilmu-ilmu yang bertentangan dengan sifat kikir, sifat penakut, dan sifat pemborosan dalam pengalokasian harta. Wa qad sonafa sayyidul imamul ajah As-Sayyidu Nasiruddin Abul Qasim kitaban fil akhlaq. As-Sayyid An-Nasiruddin Abu Qasim benar-benar telah menyusun kitab yang membahas kitab al-akhlak, membahas kitab akhlak. Jadi Syekh Nasiruddin Abu Qasim sonapa, mengarang kitab tentang akhlak. Wani mama sonapa, dan kitab akhlak tersebut sebaik-baiknya kitab. Fayajibu ala kulli muslimin hifduha. Oleh karena itu fayajibu, wajib bagi setiap orang muslim, wajib menjaga akhlaknya. Wajib
bagi setiap-tiap muslim wajib menjaga akhlak. Maka diwajibkan mempelajari kitab akhlak. Wa amma hifdzu ma yaqau fi ba'dil ahayina papardu ala sabilil kifayah. Adapun mempelajari hal yang dikerjakan pada saat tertentu, mempelajari suatu hal yang dikerjakan pada saat tertentu, itu hukumnya fardu kifayah. Seperti pekerjaan yang dikerjakan pada saat-saat tertentu, seperti tayamum. Maka mempelajari ilmu tayamum tersebut fardu kifayah. Karena ilmu tayamum dikerjakan pada saat-saat tertentu. Idza qama bihi ba'du fi baldati saqata anil bakin. Jika di suatu tempat, jika di suatu daerah desa tersebut sudah ada yang melakukannya, sudah ada yang menekuninya tentang ilmu tayamum misalkan, maka yang lain bebas dari kewajiban, bebas dari dosa. Fa ilam yakun fi baldati may yakumu bi istaraku jami'an fil ma'sam. Tapi bila di suatu daerah tersebut tidak ada seorang pun yang melakukan, tidak ada seorang pun yang menekuninya, mempelajari ilmu tayamum misalkan, maka seluruh daerah tersebut berdosa. Contoh fardu kifayah, ilmu nahwu, ilmu sharh. Fayajibu alal imami ayyamura bidzalik. Bahkan fayajibu, wajib alal imami, bagi pemerintah daerah tersebut. Wajib ayyamura, bagi pemerintah daerah tersebut memerintah kepada rakyatnya bidzalik, untuk melakukan, untuk menekuni fardu kifayah tersebut. Jadi wajib bagi lurah misalkan. Wajib bagi Pak Lurah memerintah kepada rakyatnya untuk mempelajari ilmu tayamum misalkan salah satu. Jadi wajib bagi pemerintah memerintah. Wa yujbiru ahlal baldah ala dalik. Bahkan jika masyarakat tersebut, wa yujbiru, pemerintah tersebut, lurah tersebut wajib memaksa rakyatnya untuk melaksanakan, untuk menekuni, untuk mempelajari ilmu tayamum. Paham? Jadi wajib bagi pemerintah memerintah rakyatnya untuk mempelajari ilmu fardu kifayah seperti tayamum. Wa yujbiru ahlal balda ala dalik. Bahkan bagi pemerintah wajib memaksa rakyatnya untuk mempelajari ilmu tersebut. Pakila bi ana ilma ma yaqau ala nafsi fi jamil ahwal bi manzilati ta'am. Dikatakan bahwa mengetahui atau mempelajari perkara yang menjadi kebutuhan diri sendiri di semua kondisi, yaitu fardu ain. Jadi ada yang mengatakan mengetahui atau mempelajari perkara yang menjadi kebutuhan diri sendiri di semua kondisi disebut fardu ain. Seperti tayamum, ilmu tayamum, mempelajari ilmu tayamum, perkara yang menjadi kebutuhan diri sendiri di semua kondisi. Misalkan ketika seseorang di daerah tersebut ada air, maka tidak diwajibkan untuk tayamum. Ketika di daerah tersebut tidak ada air misalkan, maka diwajibkan tayamum. Wa ilma ma yaqau fi ba'dil ahayina bi manzilati dawaiyah taju ilai fi ba'dil awqat. Sedangkan mempelajari amalan yang terjadi pada saat-saat tertentu itu ibarat obat yang mana seseorang hanya membutuhkannya pada waktu-waktu tertentu. Jadi mempelajari pekerjaan, mempelajari suatu ilmu yang terjadi pada saat-saat tertentu, yaitu mempelajari ilmu fardu kifayah. Bimang zilati dawa, mempelajari ilmu fardu kifayah itu ibarat obat. Karena yahtaju ilai fi ba'dil awqat. Obat tersebut di mana seseorang hanya membutuhkannya pada waktu-waktu tertentu. Seperti mempelajari ilmu tayamum. Ilmu tayamum tersebut bimang zilati dawa, seperti
obat. Obat tersebut hanya dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu. Wajib mempelajari ilmu, wajib mempelajari perkara yang terjadi pada saat-saat tertentu. Jadi karena ilmu fardu kifayah bimanzilati dawa, sepangkat dengan obat. Wa ilmu nujum bimanzilatil marad. Fata'allumu haramun li'anahu yaduru walayan pa'u. Sedangkan ilmu nujum, ilmu perbintangan bimanzilatil marad. Ilmu perbintangan bimanzilatil marad diibaratkan penyakit. Fata'allumuhu haramun li'annahu yaduru. Jadi hukum mempelajari ilmu haram. Hukum mempelajari ilmu nujum haram. Karena sangat yaduru, membahayakan. Walayan pa'u. Dan ilmu nujum, ilmu masalah perbintangan tidak memberikan manfaat. Wal harabu min qadha'illahi ta'ala wa qadrihi ghairu mumkinin. Dan lari dari qadha dan qadarnya Allah ghairu mumkinin, sangatlah tidak dimungkinkan.